Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir dan penutup para nabi. Begitu juga kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Nah, anak-anak saleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran hadis arba'in. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung di kelas, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan apa-apa yang kita lakukan, serta menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit dan wabah. Nah, anak-anak saleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ustadz ingin memberikan beberapa nasihat. Yang pertama, yaitu selalu semangat meniatkan atau perbaiki niat kita ketika belajar. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Nah, kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita ketika belajar, ketika melakukan hal-hal lainnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meningkatkan semangat kita ketika belajar. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah adab-adab kita ketika belajar. Nah, jangan sampai adab-adab kita ketika belajar di kelas berbeda dengan ketika kita berada di rumah. Ketika kita belajar di kelas, kita serius memperhatikan pelajaran. Namun ketika kita di rumah, kita sambil santai-santai, tidak memperhatikan. Dimanapun kita belajar, kita harus memperhatikan adab-adab kita ketika belajar. Nah, anak-anak saleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa nasihat Ustadz untuk antum semua. Nah, anak-anak saleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis ke-11 dan hadis ke-12. Dan insyaallah antum semua sudah membaca, antum semua sudah menghafal hadis ke-11 dan ke-12. Nah, adapun pelajaran kita pada pagi hari ini adalah menghafal hadis arba'in ke-13 dengan baik dan benar. Menghafal hadis arba'in yang ke-13 dengan baik dan benar. Namun kita potong seperti hadis ke-11 kemarin, kita bagi-bagi. Bagian pertama kita hafalkan minggu ini, bagian kedua kita hafalkan minggu depan. Nah, silakan dibuka sebelum kita mulai pelajarannya, silakan dibuka hadis ke-13. Nah, yang tidak mempunyai atau yang belum mendapatkan buku, perhatikan ke layar. Nah, di sini ada hadis ke-13. Ustadz akan bacakan bagian yang pertama ini. Kemudian bagian yang kedua kita akan bahas pada minggu depan. Nah, sudah siap semua? Nah, Ustadz akan bacakan 2 kali atau 3 kali. Nah, An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi.
an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Atau lagi dari awal. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, anak soleh, nanti antum baca kembali hadis ini di rumah bersama orang tua atau kakak. Nah, kemudian jangan lupa untuk dihafalkan. Dibaca dulu berulang-ulang dengan harokat yang benar, dengan bacaan yang benar, kemudian baru dihafalkan. Nah, anak-anak soleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari hadis ke-13. Nah, adapun untuk tugasnya itu adalah menghafalkan hadis ke-13 yang bagian pertama. Antum hafalkan hadis ke-13 bagian yang pertama tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Nama anak soleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hafalan hadis kita. Hadis ke-13 yang bagian pertama. Adapun untuk bagian kedua kita akan hafalkan minggu depan. Nah, jangan lupa untuk selalu murojaah, jangan lupa untuk selalu membaca-baca kembali pelajaran yang telah dipelajari. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan, meminta perlindungan, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jangan lupa untuk selalu berbakti pada orang tua, membantu orang tua ketika di rumah. Nah, anak-anak soleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekian apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Dan jangan lupa nasihat-nasihat Ustadz yang sudah Ustadz sampaikan pada antum pada pagi hari ini. Nah, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.